Udah jelas ya? Jelas. Aska dengar? Ya jelas ya, Aska dengar? Dengar Ustazah. Ya, oke, saja. Afwan yang saja pakai 2. Ternyata laptopnya nggak bisa ada videonya, makanya saja pakai 1 HP ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ya. Kalian sebelumnya tahu nggak bedanya makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Apa bedanya? Bedanya kalau misalnya benda tak hidup dia tak bisa bergerak. Kalau misalnya nggak digerakkan. Kalau benda hidup bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan. Apa ya? Ada lagi jawaban lain? Pakai. Ya? Ya. Jadi bedanya antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu ya namanya hidup ya, artinya hidup itu artinya dia bisa bergerak, bisa apa lagi? Bernafas, bisa apa lagi? Bisa tumbuh ya, tumbuh, berkembang, makan, apa lagi? Bisa mengeluarkan zat sisa. Tahu mengeluarkan zat sisa? Tahu nggak mengeluarkan zat sisa itu apa? Ya, Ustazah. Artinya mengeluarkan zat sisa itu adalah kalau bisa manusia dia keluar keringat, keluar urin. Urin itu artinya kita buang air kecil dan sebagainya itu ya. Nah tadi ya, jadi ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, ketiga berkembang biak, keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima memerlukan makanan, yang keenam ada rangsangan, yang ketujuh mengeluarkan zat sisa, yang kedelapan adaptasi. Oke. Nah kalau yang pertama bergerak, contohnya adalah seperti ini, hewan bergerak. Nah lihat ya gambarnya. Nggak bisa nanti. Ya lihat ya gambarnya. Ya Ustazah. Sana ada gambar beberapa hewan. Nah di sana itu banyak jenis hewannya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu ya arti bergerak itu apa. Nah kalau bergerak itu adalah kita itu berpindah tempat ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tempat yang lain. Ya contohnya misalnya hewan itu harimau atau singa, harimau. Nah dia itu bergerak dengan cara berjalan atau berlari ya. Kalau ya yang kedua bergeraknya dengan cara terbang, contohnya burung, capung dan sebagainya. Yang ketiga bergeraknya dengan cara apa ya, melata. Hewan melata, tahu? Hewan melata. Enggak, Ustazah. Cicak, nah cicak itu ya. Cicak itu tahu nggak kenapa dia bisa nempel nggak jatuh? Ada yang tahu nggak? Karena Nah dia punya alat perekat di kakinya, kayak kayak apa namanya ya? Kayak lem. Nah dia punya lem di kakinya. Oke, yang keempat, gambar yang keempat adalah gambar ikan, artinya salah satu bergerak dengan cara berenang ya. Yang terakhir adalah bergerak dengan cara melompat, contohnya katak, kadal dan sebagainya. Kita lanjut ke nah yang kedua adalah bernafas ya. Bernafas. Kalau manusia bernafasnya dengan paru-paru ya. Kalau misalnya hewan tertentu, misalnya hewan yang hidup di air, dia bernafas dengan apa? Insang. Nah, ada juga yang hewan hidup di air, dia bernafasnya dengan paru-paru. Ada nggak? Ada, Ustazah. Ada. Hewan apa itu? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Bisa. tahu.
Nah, yang ketiga adalah berkembang biak. Nah, ini artinya kenapa ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak supaya kita makhluk itu bisa melestarikan jenisnya agar dia tidak punah. Contohnya melahirkan ya, melahirkan hewan dan juga manusia ya. Kemudian bertelur. Nah, contohnya hewan bertelur adalah itik, ayam, apa lagi bertelur? Banyak ya. Burung. Kalau hewan yang melahirkan itu hewan apa namanya? Kita pelajari waktu masih SMA. Oh, hewan yang melahirkan kucing, lembu, Namanya sapi. Pisces kah? Mamalia. Vespa? Ya, mamalia ya. Mamalia. Hewan yang melahirkan. Oke, nah yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Jadi artinya makhluk hidup itu dia tumbuh dan berkembang juga. Contohnya manusia. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai tua. Itu ya tumbuh. Artinya dia bertambah panjang, bertambah tinggi, bertambah besar. Itu ya ciri-cirinya. Kalau hewan juga seperti itu ya, bertelur, dari telurnya kemudian anaknya, makin lama anaknya semakin besar sampai dewasa. Sama juga kayak tumbuhan ya. Tumbuhan itu kan awalnya dari kecambah tuh, kacang hijau tuh. Dari kecambah, akhirnya dia bertumbuh-tumbuh semakin besar ya. Nah, itu artinya makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Kemudian memerlukan makanan. Jadi makhluk hidup itu perlu makanan ya. Kalau tumbuhan, apa makanannya? Tumbuhan, pupuk. Ya. Air ya, Ustazah. air juga. Air, sinar matahari. Nah itu ya, makanan. Kalau nggak ada itu dia nggak bisa tumbuh ya. Nggak bisa. Nah kemudian yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Nah contohnya ini, misalnya tumbuhan, tahu putri malu? Tumbuhan Tahu, putri malu. Ustazah. Nah itu kalau bisa kita sentuh, dia langsung respon ya, langsung menerima apa ya, perasaan dari orang, peka ya. Artinya dia kalau ada yang gangguan, kalau ada musuh atau dia langsung respon. Dia langsung melindungi dirinya. Sama kayak manusia, misalnya kita diganggu, kita langsung menghindar ya, langsung respon. Kalau contohnya hewan, tahu hewan kaki seribu yang bulat-bulat itu? Tahu sih. Nah, kalau misalnya kita lagi nyapu, kita sentuh dia langsung melingkar, gitu ya. Artinya makhluk hidup itu dia peka ya, peka terhadap rangsangan maupun dari musuhnya, dari luar ataupun dari lingkungannya. Selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Nah, ini dia tadi ya. Kalau manusia, kita mengeluarkan zat sisa apa saja Ustazah? Nah, kalau misalnya di kulit itu ada ya, itu ada ginjal, kulit, paru-paru sama hati. Kalau ginjal, biasanya kita nanti zat-zat yang masuk ke dalam ginjal nanti keluarnya itu melalui urin. Tahu urin? Air ini ya, air buang air kecil manusia ya, air kencing. Kalau kulit itu yang dikeluarkannya adalah keringat. Nah, kalau paru-paru yang kita keluarkan adalah karbon dioksida ya, pernapasan. Yang kedelapan, adaptasi. Nah, jadi makhluk hidup itu dan kita sebagai manusia juga bisa beradaptasi. Artinya apa? Kita itu mampu menyesuaikan dengan lingkungan kita. Contohnya kalau pada hewan, salah satu contohnya adalah hewan bunglon ya. Dia kalau misalnya pergi ke suatu tempat, dia pasti menyesuaikan dengan lingkungannya. Artinya dia berubah apa ya, warna kulitnya ya. Supaya apa? Supaya dia tidak diganggu gitu ya, diganggu oleh musuhnya. Jadi dia berubah warna. Nah, kemudian contoh tumbuhan itu adalah kaktus. Itu gambarnya kaktus ya. Kaktus, dia menyesuaikan diri nggak sama lingkungannya? Ya, Ustazah. Menyesuaikan kan? Ya, dia tumbuhnya di tempat yang nggak terlalu lembab ya. Maksudnya di tempat yang agak gersang. Jadi Kalau dia, yang kalau misalnya, ya Alfa, kalau kaktus tumbuhnya di tempat yang lembab, gimana? nggak ada saja. Nggak ada. Ya, kaktus itu
dia tidak perlu banyak air dan juga nggak boleh terlalu sedikit air ya. Jadi dia hanya sedang-sedang aja airnya. Nah itu ya. Jadi makhluk hidup itu beradaptasi. Beban nomor 1 apa? Dia bisa jawab? Adaptasi saja. Ya, adaptasi ya. Nanti kita menyesuaikan diri dengan Lingkungannya. Oke. Yang kedua, hewan yang mampu membawa anak Bunglon. dengan Bunglon Ustazah. Bunglon. tanaman pemakan serangga. Apa sih? Ya, berkembang biak. Yang keempat, Membutuhkan Adaptasi. tumbuh yang semakin besar, tumbuh dan berkembang ya. Yang kelima adalah ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan. Udara. Kanan. Yang keenam, bergerak. ingat bergerak sudah. Pertama bergerak, bernafas, apalagi tumbuh berkembang, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan. Yang keenam, berkembang biak, ya itu ya. Bang Bia. Ya, oh itu nanti ya. Ya berkembang biaknya ada yang bisa melahirkan, bertelur, yang melahirkan dan bertelur juga ada ya. Kemudian yang ketujuh adalah peka terhadap rangsang. Yang kedelapan adaptasi. Jadi kalau tidak ada di antara itu berarti dia bukan makhluk hidup. Contohnya apa yang bukan makhluk hidup? Benda mati lah ya. Sepertinya kayak meja, apalagi. Iya benda-benda yang tak hidup. Kursi, robot. Kalau tumbuhan dia makhluk hidup ya. Nah sudah mau zuhur ya. Ya karena sudah mau zuhur kita tutup aja ya. Nanti tugasnya Ustazah fotokan aja yang itu tadi. Iya Biar Ustazah. mudah. Mohon maaf kalau misalnya ada terjadi kesalahan teknis ya. Seperti tadi video saja nggak muncul, suara saja juga nggak muncul. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pokoknya tetap semangat ya. Maupun nanti kita belum tahu nih kita nanti belajarin kayak mana. Apakah ke rumah siapa atau belajarin kayak gini juga. Nanti hari Kamis orang tua kalian suruh datang ke sekolah ya. Ya Ustazah. Nanti disampaikan kayak mana belajar kita ya. Tetap semangat ya, jangan lupa setoran juga, setoran sama ustaznya, ustazahnya. Nanti yang Ustazah kirimkan materinya jangan lupa dibaca-baca ya. Ya.